Indonesia sedang krisis kepemimpinan yang berakhlak. Halo semuanya, kembali lagi di Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau bahas soal leadership, karena belakangan ini banyak banget isu-isu yang membuat gue risau. Mulai dari korupsi, yang bahkan hasil korupsinya itu juga dinikmati sekeluarga, sampai ke cucu-cucunya, dan seakan-akan mereka dengan mudahnya menelan dan menikmati uang hasil korupsi itu gitu ya. Sementara rakyat terus membayar pajak, terus lalu di-expect untuk dipotong lagi dengan tapera, yang dimana kita udah punya trust issue sama kepemimpinan kita. Mungkin kalau saya hidup di Singapura, lalu pemerintah Singapura bilang ini potong buat tapera, mungkin saya tidak terlalu menentang itu, karena saya punya trust mungkin dengan pemerintahan Singapura bahwa mereka bisa mengelola uangnya dengan baik dan saya akan mendapatkan benefitnya gitu ya. Cuman masalahnya adalah bukan kita dipotong atau tidak dipotong. Tentu itu masalah juga, apalagi buat orang-orang yang secara finansial pas-pasan ya dengan kebutuhannya. Tetapi di luar itu, isu yang lebih besar adalah trust kepada para pemimpin. Ditambah lagi ada isu All Eyes on Papua, yang dimana menurut laporan Greenpeace, pemerintahan Provinsi Papua telah memberikan izin lokasi perkebunan sawit kepada PT IAL seluas 39.190 hektar ya, pada tahun 2017. Udah lama banget sebenarnya dikasih izinnya ya. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir gitu ya, sebetulnya akar masalahnya ada di mana sih gitu ya. Tentu banyak banget ini kenapa bisa terjadi dan segala macam. Tapi kalau dari sudut pandang saya, dari POV saya sebagai praktisi, konsultan, sumber daya manusia, trainer ya, saya melihat salah satu akar masalahnya adalah tentang leadership quality yang dimiliki oleh orang-orang di Indonesia ini ya. Leadership quality pun juga masih luas ya, ada kemampuan managerial skills, ada kemampuan leadershipnya itu sendiri, ada kemampuan yang lain. Tetapi yang saya bicarakan ini bukan kemampuan. Saya pikir orang-orang tersebut mampu, harusnya mempunyai skills yang mereka dibutuhkan gitu ya untuk duduk di posisi tersebut. Tetapi yang kurang dari leadership kita di Indonesia adalah value atau nilai-nilai yang dimiliki oleh para leader tersebut. Di awal saya bilang bahwa kita kekurangan leadership yang punya akhlak. Lalu saya coba cek gitu ya, karena saya takutnya salah. Saya search di internet, ini menariknya ada di artikelnya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ada satu artikel judulnya Membangun Pilar Akhlak Mulia. Saya cek apa sih kata akhlak tersebut, karena bagi saya itu kata yang cukup tepat menggambarkan ya, bahwa kita itu kurang, leadership kita itu kurang akhlak. Ternyata kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab menurut artikel ini, yang artinya menciptakan. Dari akar kata ini pula ada kata makhluk yang diciptakan dan kata khalik atau si pencipta. Maka akhlak berarti segala sikap ya, bukan kemampuan tapi sikap dan tingkah laku manusia yang datang dari pencipta atau Allah. Artinya, kalau leadership kita atau leader-leader kita punya akhlak, artinya harusnya dia mencerminkan sikap dan tingkah laku seperti Allah. Ini yang kita dimana kekurangan tentang hal tersebut, sehingga kita melihat banyak keputusan yang bisa dibilang hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri atau keluarga sendiri atau kelompoknya dia sendiri dan mengorbankan kepentingan banyak orang. Tentu hal itu saya pikir di agama manapun ya, apapun Tuhan yang kita percaya tidak mengajarkan hal tersebut, bukan? Saya membayangkan prosesnya waktu pemerintahan provinsi itu dikasih proposal, di lobby sama perusahaan sawit itu, yang kalau saya nggak salah dengar, salah baca, itu juga salah satunya perusahaan dari luar negeri, dari Malaysia gitu ya. Saya nggak habis pikir. Saya coba membayangkan waktu ditawarkan itu, akhlaknya dia dipakai nggak ya? Dia mikir nggak ya, ini kepentingannya untuk kepentingan siapa gitu? Atau jangan-jangan, saya nggak menuduh,
tapi jangan-jangan dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat beneficial gitu ya buat dirinya sendiri, jangan-jangan. Sehingga itu membuat dia menjadi dasar pengambil keputusannya. Tapi sekalipun dia tidak dapat suap, dia nggak dapat apapun lah dari keputusan itu, tetap aja keputusannya menurut saya tidak berakhlak. Karena kalau kita punya akhlak, kita akan mikirin apakah keputusan ini ya juga akan berdampak pada masyarakat luas, berdampak pada dunia bahkan. Ya. Jadi hal yang kedua ya, leader yang berakhlak menurut saya adalah bukan hanya tadi ya tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi juga memikirkan konsekuensi jangka panjang, konsekuensi yang lebih besar atau big picture. Itu leader yang berakhlak. Di artikel lainnya gitu ya dikatakan bahwa kalau betul-betul area hutan tersebut dijadikan sawit, dikhawatirkan akan melepas 25 juta ton CO2e ke atmosfer, yang artinya memperparah dampak krisis iklim di tanah air. Saya baru baca juga dari sumber yang lain, dunia baru saja mencetak rekor rata-rata suhu tertinggi. Selamat, kita sudah semakin hangat iklim kita. Saya nggak tahu apalagi kalau ini tereksekusi. Ya, saya sangat percaya ini akan mempercepat global warming. Ya, karena yang nulis ini juga bukan orang yang nggak ngerti gitu ya, tapi yang nulis yang saya baca ini juga melalui riset dan orang yang pengalaman. Saya hanya membacakan saja. Leader yang berakhlak bukan hanya tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi juga memikirkan konsekuensi untuk bumi, konsekuensi jangka panjang, konsekuensi yang lebih besar, ya, dan sebagainya. Sama juga dengan leader-leader yang korupsi. Bukan hanya leader yang memberikan izin ini, tapi leader yang korupsi. Dia tidak memikirkan bahwa jangka panjangnya, bahwa kelakuannya mereka itu akan membuat kita sebagai rakyat tidak percaya pada leader. Ketika kita tidak percaya pada leader, maka yang terjadi adalah kechaosan. Tidak ada order, tidak ada keteraturan. Ya, ketika tidak ada keteraturan, maka ya sebuah negara akan sangat rentan terhadap serangan-serangan yang bisa memecah belah kita dan sebagainya. Saya berharap melalui video ini kita bisa mencoba juga dari apa yang bisa kita lakukan mungkin di perusahaan kita. Jangan cuma mikirin bisnis, tapi bangunlah leadership kita. Bangunlah kepemimpinan kita. Bangunlah pemimpin-pemimpin di perusahaan yang punya akhlak, yang mewariskan sifat-sifat dari Allah. Ya, yang memikirkan dampak jangka panjang, yang memikirkan yang mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu saja. Ya. Nah, dengan cara apa? Ya, banyak hal yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Mulai dengan membangun leadership program training yang disusunnya itu bukan hanya soal skill komunikasi dan sebagainya, tetapi juga menanamkan value atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh para leader. Termasuk kedua, kalau misalkan teman-teman bekerja sebagai guru, bekerja sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mulai secara konsisten juga mengajarkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak ajar kita tentang pentingnya akhlak, tentang pentingnya nilai-nilai ya, di luar dari hanya sekedar mencapai pencapaian-pencapaian gitu ya yang dalam bentuk angka. Ya, karena akhlak inilah yang pada akhirnya membedakan kita dan menjadi competitive advantage kita sebagai negara. Ya, ini pandangan saya. Saya melihat bahwa let's say kita ngomong soal pemerintah di Singapura, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dengan negara yang sekecil itu, tetapi mereka bisa menjadi salah satu pusat ekonomi bisnis di dunia, ya. Padahal mereka nggak punya resources, sumber daya alam yang cukup besar atau tidak lebih besar dari kita, ya. Tetapi
mereka punya competitive advantage, yaitu orang-orang yang leader-leadernya ini punya nilai-nilai yang konsisten ya, sehingga rakyatnya mendukung, sehingga leader-leadernya ini juga bisa mencapai atau melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Belum lagi kalau kita lihat ranking tingkat korupsi di dunia, nanti bisa dicek Indonesia ada di nomor berapa. Hasilnya mungkin cukup mengejutkan buat teman-teman. Ya, jadi itu aja dari saya. Ini video curhat, video untuk melampiaskan saya punya pemikiran, tetapi semoga tetap berguna untuk mengingatkan kita bahwa di company kita, mari kita mulai dari company kita masing-masing, kita bangun leader yang lebih berakhlak, leader yang punya nilai-nilai. Jangan sampai akhlak ini hanya menjadi slogan value-nya BUMN. Thank you.